Bu, ini ekonomi lagi melemah kok, Ibu naikin PPN loh. Waktu kita bahas juga cukup banyak debat mengenai itu. Pak Khalid tadi menyampaikan yang PPN 12% dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5, 7, apalagi bahkan bisa dibebaskan, dienolkan yang tadi. Yang disampaikan oleh beberapa bapak-bapak yang lain tadi, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan tadi penjelasan yang baik, sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus. Pajak pada naik, ya biarin lah. Nggak usah lu teriak-teriak. Pajak naik, makan tuh gemoy. Lu tahu gak dampak dari kenaikan pajak? Itu banyak pelaku usaha, investor, itu pada gulung tikar. Dampaknya apa? Pengangguran di mana-mana. Lu udah susah hidup, beli kebutuhan pokok mahal. Akhirnya apa? Ya bini lu pada gugat lu cerai. Lu gak, pengadilan agama tuh penuh. Yang enak itu para pejabat, dia tajir, dia kaya, dia gajinya gede. Paling tinggal ada peraturan pemerintah, pejabat boleh punya istri 10. Nah bini lu ntar dikawinin sama tuh pejabat, mau lo? Lu gak usah mikirin anak lu karena dia udah dapat makan satu kali, sisanya puasa. Ngerti? Paham? Tanda-tanda awal kebaikan dari Prabowo adalah dia ingin ekonomi ini untuk rakyat. Jadi people center development. Jokowi adalah financial center development atau oligarki center development. Cuman Menteri Keuangannya cocok nggak sih? Selama 10 tahun Jokowi tidak pernah mengambil keputusan tentang utang luar negeri. Jadi saya harapkan, kita mengharapkan 100 hari bisa atau 6 bulan paling telat itu reshuffle dengan Menteri Keuangan yang cocok dengan visi ekonomi untuk rakyat, people center development ini. Kalau tidak, maka omon-omon, Prabowo omon-omon. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dibanding Jokowi, tanda-tanda awal kebaikan dari Prabowo adalah dia ingin ekonomi ini untuk rakyat. Jadi people center development. Jokowi adalah financial center development atau oligarki center development. Cuman Menteri Keuangannya cocok nggak sih? Jadi konon 2 hari sebelum diumumkan memang ada tekanan dari IMF supaya kontrol dari lembaga internasional ini tetap kuat di negeri ini. Tanda-tandanya ketika Wamen Keuangan Anggito Abimanyu mengumumkan bahwa dalam pidatonya di Jogja bahwa seluruh menteri-menteri dilarang memakai barang atau mobil dinas yang impor. Ternyata yang membantah Menteri Keuangan. Jadi ini tanda-tanda bahwa Menteri Keuangan ini nggak cocok gitu. Yang kedua, Prabowo akhirnya seluruh kementerian yang lain
kecuali Menteri Keuangan itu langsung kontrol atau langsung tidak dalam Menko, tidak di bawah Menko. Saya berpikir positif bahwa nanti ketika perjanjian utang, kan hanya Menteri Keuangan selama 10 tahun bahkan sejak SBY yang paling berkuasa menentukan utang itu sebenarnya hanya Sri Mulyani. Jadi dia jawab di dalam sebuah TikTok, sebenarnya atas persetujuan DPR. Siapa bilang DPR tidak pernah bersuara untuk melakukan balance ketika utang luar negeri itu dia putuskan. Apalagi selama 10 tahun Jokowi tidak pernah mengambil keputusan tentang utang luar negeri. Jadi kita mengharapkan 100 hari bisa atau 6 bulan paling telat itu reshuffle dengan Menteri Keuangan yang cocok dengan visi ekonomi untuk rakyat, people center development ini. Kalau tidak maka omon-omon, Prabowo omon-omon. Tapi memang dia pasang Menteri PPN Bappenasnya adalah orang dia, akademisi dan mengerti tentang ekonomi kerakyatan. Mungkin karena idenya tadinya Menteri Keuangan fiskal itu adalah penyatuan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Tapi kemudian bahkan ada Badan Penerimaan Negara yaitu Bambang Brojo tadinya. Tapi satu-satunya menteri yang mengatakan saya telah diminta untuk jadi Menteri Keuangan kembali. Dan Kementerian Keuangan seluruhnya utuh. Tidak ada integrasi dengan Bappenas, tidak ada pemisahan dengan Badan Penerimaan Negara. Jadi ini memang bagian dari proksi kalau menurut saya. Oleh karena itu konsekuensinya adalah reshuffle yang harus dilakukan kalau ingin visi besar Prabowo yang memang ingin bekerja untuk rakyat, ingin ekonomi untuk rakyat, tidak ingin APBN dijadikan objek cari uang oleh para politisi dan lain sebagainya. Maka yang cocok harus ada tokoh. Waktu sebelum pengumuman sebenarnya saya sudah mendengar nama itu dari Pak Burhanuddin. Tapi sayangnya diveto oleh IMF dan kemudian muncullah. Jadi salah satu problem dari niat baik dan visi yang baik untuk rakyat dari Prabowo adalah hambatannya menerjemahkan fiscal policy, monetary policy oleh BI tentu saja, dan kemudian banking policy yang sekarang ini hanya 30% untuk UMKM, untuk undang-undang. Artinya dari 13 triliun turnover perbankan hanya 18% untuk hampir 64,9 juta UMKM. Yang 82% itu ngalir ke kelompok kecil yang disebut dengan konglomerasi bisnis atau yang kita sebut sebagai oligarki sekarang ini. Nah, jadi dari perspektif ekonomi, Bapak-Bapak Ibu sekalian, menurut saya target 8% sudah benar. Ada swasembada pangan, di mana rakyat atau petani menjadi flyer pencapaian swasembada itu. Kemudian swasembada energi juga harusnya adalah playernya adalah rakyat juga. Walaupun kita tahu ada oligarki migas, oligarki energi dan lain sebagainya, tetapi dengan keputusan presiden kalau playernya adalah rakyat itu bisa dicapai swasembada pangan juga, bahkan dengan makan gizi yang makanan bergizi untuk anak-anak sekolah itu. Nah,
Kalau menurut teori, seperti dalam dagang, kalau pelakunya itu banyak, walaupun untungnya sedikit, akan jauh lebih menguntungkan. Dalam perspektif makroekonomi juga, pengalaman Taiwan, pengalaman Jepang dan sebagainya dengan pelakunya adalah UMKM terbesar, walaupun ada Zaibatsu di Jepang, tapi 90% itu komponen partnya itu dilakukan oleh UMKM. Maka pendekatan Prabowo dengan mobil, maung limosin, swasembada pangan, swasembada energi, pelakunya adalah rakyat. Maka pertumbuhan 8% itu not impossible, bisa dicapai. Mengapa kemarin kita terpenjara 5%? Karena pelakunya kecil. Dan mereka itu adalah para rent seeker, bukan pelaku yang sehat. Para oligarki bisnis dan konglomerasi bisnis itu adalah bukan pemain yang efisien berdasarkan supply and demand paradigm, bukan. Mereka karena lobby baik sawit itu adalah hampir semua HGU-nya itu tidak governance. Lalu mereka nipu-nipu ketika harus mensuplai CPO kepada pabrik minyak goreng, dia jual ke ekspor karena harganya tinggi. Jadi mereka itu karena ekosistem yang diciptakan oleh Jokowi itu memang tidak governance, seluruh pelaku ekonomi besar itu menjadi tidak governance. Maka saya percaya kalau memang Prabowo menciptakan ekosistem yang memang anti korupsi, APBN untuk rakyat, lalu kemudian berbagai program yang memang people center development, maka 8% bisa dicapai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.